Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian selawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep seni tari tradisional, konsep pembelajaran seni tari SD, Ibu dosen Hana Sylvia Iraki MPD. Kemudian yang juga saya hormati teman-teman yang ada di Zoom pada hari ini. Adapun di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Divana Medoma, kemudian Elizabeth Agnesia Manik, kemudian saya sendiri Muhammad Rifai, kemudian ada Syahira Nabila Zulkim, dan yang terakhir ada Yeri Lestari Gulo. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang konsep seni tari tradisional. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Divana. Kepada Divana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian tari tradisional. Sebelumnya mari kita bahas tentang pengertian tari. Menurut Sudarsono dalam Mulyani tahun 2016, seni tari adalah desakan perasaan manusia tentang sesuatu yang disalurkan melalui gerakan-gerakan yang ritmis dan indah. Sedangkan menurut Hidayati tahun 2017, seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Seni tari memiliki nilai pendidikan yang dijabarkan secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, seni tari diterapkan dalam bentuk keterampilan menari, sedangkan secara teoritis diterapkan dalam bentuk pengetahuan tentang seni tari, guna melengkapi keterampilan. Seni tari tradisional. Seni tari tradisional merupakan bentuk kebudayaan daerah yang mengandung dan membawa unsur-unsur serta nilai budaya daerah tersebut. Keberadaan seni tari dalam pendidikan yang difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pelestarian budaya daerah memiliki manfaat yang terkandung untuk membantu menyiapkan peserta didik agar menjadi individu yang utuh jiwa dan raga, serta mampu menghadapi perkembangan zaman dan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sekarningsih dan Rahayani dalam Mulyani tahun 2016, tari tradisional adalah tari yang telah mengalami satuan perjalanan hidup yang cukup lama dan mempunyai nilai-nilai masa lalu yang mempunyai hubungan ritual. Baiklah, mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Divana atas penyampaian materinya. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi. Adapun jenis tari sangatlah bermacam-macam. Namun mengutip dari Sekarningsih dan Rohayani dalam Mulyani 2016, tari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, jenis tari dari pola garapan, yang kedua, jenis tari berdasarkan geografi, yang ketiga, jenis tari berdasarkan tema. Tari tradisional merupakan warisan budaya yang seharusnya dijaga dan dipertahankan agar tidak direbut oleh bangsa lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 32 menyatakan bahwa dalam Putri tahun 2012, bahwa negara merupakan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tari tradisional sebagai warisan kebudayaan nasional dan aset bangsa harus tetap dijaga dan dipelihara oleh generasi penerus. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tari tradisional adalah kesenian daerah yang mempunyai gerakan-gerakan ciri khas yang telah mengalami satuan perjalanan hidup yang cukup lama dan mempunyai nilai-nilai masa lalu dan mempunyai hubungan ritual. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Elizabeth atas penyampaian materinya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu kelompok seni tari tradisional. Nah, menurut Cipta 2019 ditinjau dari nilai artistisnya, tari tradisional dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada tari tradisional rakyat. Sesuai dengan namanya, tari rakyat merupakan tari yang lahir, hidup, dan berkembang di kalangan masyarakat. Tari rakyat disusun untuk kepentingan rakyat dengan komposisi, iringan, tata pakaian, dan tata rias yang sederhana. Kesederhanaan ini karena dalam pementasan tari, mereka memang tidak mementingkan keindahan yang tinggi. Kehadiran sebuah tarian lebih didasari oleh adanya dorongan kebutuhan rohani yang berhubungan dengan kepercayaan adat dan lainnya. Dengan demikian, mereka mengadakan kegiatan tari sebagai pelengkap kebutuhan dalam kehidupan sosial mereka dan bukan semata-mata untuk mendapatkan hiburan saja. Menurut Sudarsono dalam Mulyani 2016, tari tradisional rakyat adalah jenis tarian yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di luar istana. Ciri khas tarian ini adalah memiliki gerak tari yang sederhana dan spontan. Dalam arti tidak mementingkan norma-norma keindahan dan biasanya dipentaskan dalam bentuk tari kelompok. Beberapa contoh tari tradisional rakyat seperti tari tayub, tari lengger, tari ketuk pilu, tari reog, dan lainnya. Kemudian untuk jenis tari tradisional yang kedua itu tari tradisional klasik. Berbicara mengenai tari klasik, hampir tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan istana, mengingat di tempat itulah pertunjukan ini lahir dan berkembang sesuai sebagai suatu tarian yang telah sampai pada kristalisasi estetis yang tinggi. Nah, di masa lampau, hanya para bangsawan dan raja-raja yang dapat memberikan perhatian dan pemeliharaan sebaik-baiknya terhadap tari-tarian. Lapisan masyarakat teratas yaitu raja dan bangsawan merupakan golongan yang mampu dalam kebutuhan materi. Sehingga mereka mampu pula untuk menangani dan juga merawat tarian-tarian sedemikian rupa yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaannya. Istilah klasik dalam bahasa Latin yang klasiki yang berarti suatu golongan atau kelas yang tinggi bagi masyarakat pada zaman Romawi kuno. Dengan demikian, tari tradisional klasik adalah jenis tari yang telah mengalami kristalisasi nilai artistik yang tinggi dan selalu berpola pada kaidah-kaidah tradisi yang telah ada serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kaum bangsawan. Selain itu, ciri khas lainnya dari tari tradisional klasik ini adalah bentuk tariannya yang tersusun serta mempunyai aturan yang baku dan mengikat yang tidak bisa dilanggar. Contohnya tari topeng, tari wayang, tari budaya, tari serimpi, tari nabung sekar. Oke, baiklah untuk penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Syahira. Kepada Syahira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik tari tradisional pada anak. Karakteristik merupakan sesuatu perilaku yang mengacu gaya hidup dan nilai-nilai seseorang secara teratur sehingga mudah dipahami dan dikenali. Menurut Hidayati tahun 2017. Untuk mengenal sesuatu, maka kita harus mengenali karakteristiknya. Karakteristik tari anak tidak jauh berbeda dengan karakteristik gerak anak. Karakteristik petari pada anak sekolah dasar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu karakteristik tari anak kelas rendah dan anak kelas tinggi. Karakteristik tari anak kelas rendah dibedakan menurut tema, bentuk gerak, bentuk iringan, dan jenis tari. Berawal dari apa yang dilihatnya secara tidak disadari atau dengan spontan menunjukkan gerak sesuai dengan apa yang pernah dilihatnya. Sesuatu yang pernah dilihat dan diamati disebut dapat dijadikan suatu tema menurut Purwatiningsi dalam Putri tahun 2016. Anak kelas rendah sangat menyukai musik iringan yang menggambarkan kesenangan atau kegembiraan, terutama lagu-lagu anak yang mudah diingat, seperti lagu Kelinciku, Kebunku, dan lain-lain menurut Putri tahun 2016. Pada umumnya, anak kelas tinggi mulai memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial atau cerita tentang lingkungan sosial yang dapat dijadikan sebagai tema menurut Putri tahun 2016. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Syaira atas pemaparan materinya. Kemudian untuk pemaparan materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Yeri Lestari Gulo. Kepada Yeri dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu berikut ada beberapa karakteristik seni tari tradisional sekolah dasar menurut Sekarningsi dan Rohayani dalam Putri 2016, antara lain yang pertama, tari bertema. Pembelajaran tari di sekolah dasar akan lebih cocok jika menyampaikan atau mengungkapkan sebuah tema dan dapat diketahui tujuannya oleh peserta didik. Walaupun tari yang tidak bertema lebih menuju kepada pengolahan aspek penggerakan secara kreatif dan variatif. Tari bertema dipilih untuk peserta didik sekolah dasar agar para mereka dapat berekspresi sesuai tuntutan tema tarian yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu gerak tari tiruan atau imitatif. Proses kegiatan praktif dalam tari gerak bersifat tiruan merupakan salah satu langkah untuk peserta didik dapat berekspresi seperti individual sebebas mungkin sesuai interpretasi terhadap objek yang ditirunya. Tujuan kegiatan praktik tari tiruan itu memberikan kesempatan untuk menampilkan situasi dalam kehidupan nyata berdasarkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menanggapi hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan, serta memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dengan hal-hal yang dikenalnya tentang lingkungan sekitar dan tentang siswa sendiri. Yang ketiga yaitu iringan musik. Unsur musik menjadi bagian terpenting dalam sebuah karya. Karena musik berfungsi sebagai pengiring tarian, ilustrasi untuk tarian, dan pembawaan suasana. Yang keempat yaitu gerak tari lebih variatif. Tari untuk peserta didik sekolah dasar lebih baik dapat menghasilkan gerak-gerak yang variatif dengan kombinasi beraneka ragam. Kombinasi gerak yang bersemangat dapat diselingi dengan gerak yang tidak membutuhkan tenaga banyak. Tujuan dari gerak yang bervariatif adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperlihatkan pengendalian otot pada seluruh tubuh dengan kemampuan mengaplikasikan gerak dari berbagai kebutuhannya. Yang kelima yaitu penyesuaian waktu menari. Kecenderungan peserta didik sekolah dasar tentang lamanya waktu, baik ketika proses latihan maupun kebutuhan waktu di saat pentas, tidak menggunakan waktu yang terlalu lama. Durasi waktu sebuah tarian jangan terlalu lama sehingga menimbulkan kebosanan dan kelelahan bagi peserta didik, terutama yang berada di kelas 1, 2, dan 3. Rentang waktu yang digunakan kira-kira cukup antara 5-10 menit. Yang keenam yaitu pola lantai sederhana. Pengaturan pola lantai dalam proses belajar tari diupayakan sederhana agar peserta didik tidak dibuat rumit. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan yang kompleks, yaitu bergerak sambil melakukan perubahan posisi, tempat menari, dan melakukan perubahan arah. Oleh sebab itu, kemampuan peserta didik untuk berkonsentrasi, menghafal urutan gerak, sekaligus menghafal urutan pola lantai sangat beraneka ragam. Baik. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yeri atas pemaparan materinya. Selanjutnya demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Untuk penambahan materi kita batasi saja 2 orang. Kepada teman-teman dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Raida Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya Raida Elsa Prilianti dari kelompok 2 izin bertanya.
dalam konteks pendidikan, bagaimana tari tradisional rakyat dapat diintegrasikan untuk mendidik generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilai lokal, dan apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman dalam praktik tari tradisional di kalangan generasi muda. Sekian pertanyaan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reida atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Lara dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Lara Syafira dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, mengapa tari tradisional rakyat tidak mementingkan keindahan yang tinggi? Lalu bagaimana dengan tari tradisional klasik? Apakah juga tidak mementingkan keindahan yang tinggi atau sebaliknya? Coba kelompok penyaji jelaskan. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lara atas pertanyaannya. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, selanjutnya kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurul Iksana Putri dengan NIM 21 12 689. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana pertanyaannya, di dalam makalah kelompok penyaji sudah dijelaskan beberapa kelompok tari tradisional, yaitu ada tari tradisional rakyat dan tari tradisional klasik. Pertanyaan saya, coba kelompok penyaji sebutkan secara rinci perbedaan kedua tari tersebut dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada Madani. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Madani Setia Putri, izin bertanya kepada kelompok yang dimana pertanyaan saya, bagaimana seni tari tradisional diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana konsep seni tari tradisional mempengaruhi keberlangsungan budaya. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Madani atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman, berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan dari Reida Elsa akan dijawab oleh Yeri. Kepada Yeri, dipersilakan. Baik moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reida Elsa, yang mana pertanyaannya, dalam konteks pendidikan, bagaimana tari tradisional rakyat dapat diintegrasikan untuk mendidik generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilai lokal? Dan apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman dalam praktik tari tradisional di kalangan generasi muda? Jawabannya yaitu integrasi tari tradisional rakyat dalam pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilai lokal. Berikut adalah ada beberapa cara bagaimana hal ini dapat dicapai. Yang pertama itu kurikulum inklusif. Memasukkan tari tradisional rakyat dalam kurikulum pendidikan formal sebagai mata pelajaran seni atau kebudayaan lokal. Menyelaraskan materi pembelajaran dengan sejarah, makna, dan konteks budaya di balik setiap gerak dan elemen tari. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan komunitas. Mengundang para penari tradisional atau ahli budaya lokal untuk memberikan workshop,
atau kelas khusus di sekolah, menyelenggarakan pertunjukan tari tradisional rakyat di lingkungan sekolah untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga yaitu proyek seni terintegrasi. Menyusun proyek seni terintegrasi yang melibatkan tari tradisional rakyat seperti pertunjukan teater atau pementasan seni yang mencangkup seperti membuat pertunjukan teater atau pentas seni yang mencangkup cerita-cerita lokal, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam produksi kreatif yang menggabungkan unsur-unsur tari tradisional dengan media modern. Yang keempat yaitu teknologi pendidikan. Menggunakan teknologi pendidikan seperti video dokumenter atau platform pembelajaran daring untuk membagikan informasi dan keterampilan terkait tari tradisional rakyat, mendorong siswa untuk membuat proyek digital yang mengeksplorasi dan mempresentasikan tari tradisional untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman dalam praktik tari tradisional di kalangan generasi muda. Dapat dilakukan seperti langkah-langkah berikut ini, misalnya program konversi dan pelatihan, misalnya membentuk program konversi untuk melibatkan generasi muda dalam pembelajaran dan pelestarian tari tradisional, mendukung pelantikan dan membimbing oleh para ahli atau senior dalam komunikasi untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan tari. Selanjutnya itu pertunjukan dan kompetensi lokal. Menyelenggarakan petunjuk dan kompetensi tari tradisional di tingkat lokal untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada para penari muda, mendorong kerjasama antar generasi dalam persiapan dan pertunjukan tari. Selanjutnya itu partisipasi aktif dalam komunitas. Membuat program partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas yang melibatkan tari tradisional seperti festival budaya atau acara adat setempat. Mendukung pembentukan kelompok atau klub tari di lingkungan sekolah atau komunitas. Selanjutnya yaitu pengenalan pada media sosial. Pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan tari tradisional rakyat dan membangun komunitas online di berbagai minat terhadap warisan budaya. Dengan langkah-langkah ini dapat diharapkan bahwa generasi muda akan tetap berhubung dengan tari tradisional rakyat dan ikut serta dalam menjaga keberlanjutan beragam praktik seni. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Yang materi pertama. Baik, terima kasih Yuri atas penyampaian materi. Terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Baik, kita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin untuk mematikan kamera. Nah, dari pertanyaan tadi, dalam konteks pendidikan, bagaimana tari tradisional rakyat dapat diintegrasikan untuk mendidik generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilai lokal? Dan apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman dalam praktik tradisional di kalangan generasi muda? Sebelumnya sudah dijawab oleh kelompok penyaji. Sedikit menambahkan, integrasi tradisional rakyat itu dalam pendidikan dapat menjadi cara yang efektif untuk mendidik generasi muda tentang warisan budaya dan nilai-nilainya. Ada cara-cara yang perlu dicapai yang telah dijelaskan Yeri tadi, sedikit ditambahkan, yaitu penyelarasan dengan kurikulum pendidikan, yang dimana di sini memasukkan elemen-elemen tari tradisional tadi ke dalam kurikulum yang formal. Nah, sehingga peserta didik dapat memahami makna, sejarah, serta nilai-nilai yang terkandung dalam setiap gerakan tari tradisional tersebut. Nah, selanjutnya, sediakanlah media pendidikan yang dimana menggunakan media seperti video dokumenter, buku, dan aplikasi edukatif untuk menggambarkan kekayaan tari tradisional tersebut, serta menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan perkembangan pada generasi muda sekarang. Nah, selanjutnya,
untuk menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan dan keberagaman praktik tradisional di kalangan generasi muda itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu adalah pelibatan aktif generasi muda. Nah, dengan adanya keterlibatan atau dorongan partisipasi generasi muda ini dalam kegiatan tradisional dapat memberikan ruang lingkup bagi keaktifan mereka untuk menjaga keberagaman. Nah, selanjutnya itu antara lain itu adalah sebuah pengembangan zaman sekarang, yaitu menggunakan teknologi untuk mempromosikan dan memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial dan platform daring untuk mempromosikan tari tradisional tersebut, sehingga menarik minat generasi muda dan meningkatkan keberagaman. Baik, terima kasih. Kita serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Wita atas penambahan jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Rifana Midoma. Kepada Rifana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Iksani Putri, yaitu sebutkan perbedaan dari tari tradisional rakyat dengan tari tradisional klasik. Tari rakyat bergerak ke arah seni yang rumit dan serta terbatas pada sebagian orang. Ada banyak perbedaan tari rakyat dan tari klasik. Yang pertama, tari rakyat dilakukan oleh masyarakat awam dan gerak badan serta musiknya sangat mudah, tidak terikat aturan apapun. Sedangkan tari klasik terikat dengan aturan dan batasan gerak tari, gerak tangan, dan gerak badan. Yang kedua, dalam tarian rakyat digunakan ketukan dan ritme yang mudah seperti kehora, dadra, dan lain-lain. Namun dalam tarian klasik digunakan ketukan dan ritme yang sulit seperti remaja, kautal, dan lain-lain. Yang ketiga, tari rakyat kebanyakan dibawakan secara berkelompok, 10 hingga 15 orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada tari klasik kebanyakan dibawakan secara solo. Yang keempat, dari segi kostum, tari rakyat pada dasarnya mewakili daerahnya. Sedangkan pada tari klasik, kostum berkaitan dengan bentuk tari klasik. Yang kelima, tari rakyat merupakan ekspresi tradisi, budaya, dan keyakinan spiritual seperti menyembah dewi dalam tarian Rajasatan Gangaur di Gujarat Gerba atau Dandiya. Sedangkan tari klasik terutama berkaitan dengan karya sastra, cerita mitologi, dan lainnya. Yang keenam, tari rakyat dihasilkan sendiri. Itu tidak dibuat oleh seniman manapun. Ini dikembangkan seiring dengan perkembangan manusia. Sedangkan tari klasik menurut kaidah dan ketetapan natya sastra. Yang ketujuh, tidak ada pelatihan formal yang diperlukan dalam tarian rakyat. Tetapi pelatihan tari klasik harus dilakukan di bawah bimbingan seorang guru untuk jangka waktu tertentu. Umumnya, perbedaannya terletak pada konteksnya. Tarian klasik biasanya dikembangkan untuk ritual keagamaan tinggi atau istana, yaitu dipertunjukkan untuk kaum bangsawan. Perkenaannya adalah pada pemain yang sangat terampil menari untuk penonton berstatus tinggi yang mungkin termasuk para dewa itu sendiri. Di barat, ketika Anda berpikir tentang tari klasik, Anda memikirkan balet yang tumbuh di istana Prancis dan kemudian menjadi suatu bentuk tarian konser atau ditampilkan di atas panggung. Sebaliknya, tarian rakyat umumnya bersifat sosial, penekanannya lebih pada partisipasi daripada penonton, sehingga bentuknya relatif sederhana dan mudah diakses. Tarian rakyat, yaitu tarian tradisional suatu kelompok orang atau tempat tertentu adalah tarian rakyat. Tarian rakyat dibawakan menurut musik rakyat, itu milik komunitas tempat atau kasta tertentu. Sedangkan tari klasik, tarian yang menggambarkan watak Tuhan, Dewi, dan kitab suci agama disebut tari klasik. Melalui gerak berbagi tubuh, naskah utama musik klasik diungkapkan oleh penari. Ini mungkin didasarkan pada kasta tertentu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifana atas jawabannya. Kemudian kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, silakan. Sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nurul tadi, dipersilakan. Baik, kepada Wildatun, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Nurul, yang mana dalam makalah kelompok penyaji terdapat dua kelompok tradisional, yaitu tari tradisional rakyat dan tari tradisional klasik. Sebutkan perbedaan kedua tari tersebut dan berikan contohnya. Tari tradisional rakyat tari ini berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat seperti upacara adat, ritual, atau perayaan nasional. Pertunjukan tradisi rakyat sering dilakukan dilakukan di desa atau komunitas dengan tujuan untuk menghibur atau merayakan atau memperingati peristiwa tersebut. Tari tradisional klasik. Tari ini umumnya berasal dari lingkungan istana atau komunitas yang memiliki aset terhadap pelatihan formal yang mempelajari yang mendalam. Petunjuk tari tradisional klasik biasanya dilakukan di panggung teater atau ruang tertutup atau resmi dengan tujuan untuk mengekspresikan keindahan gerakan atau klasik. Tari tradisional. Tari ini cenderung dengan sederhana dalam teknik gerakan atau kostum. Fokus utamanya adalah untuk menyampaikan pesan atas ekspresi budaya dan interaksi sosial. Contohnya yaitu tari piring dari Minangkabau. Tari tradisional klasik. Tari ini menekankan pada teknik yang sangat terpelajar, komunikasi gerakan yang rumit, atau estetik yang tinggi. Gerakan tari tradisional klasik seringkali atau sangat diatur dan memiliki pola yang kompleks. Contohnya yaitu tari Legon dan dari Bali. Dengan perbedaan ini, kedua jenis tari tradisional menawarkan pengalaman yang unik untuk menyajikan kekayaan budaya yang berbeda-beda. Itu saja penambahan jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wildatun atas penambahan jawabannya. Kemudian untuk penambahan jawaban terakhir kepada Sylvia Amanda, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul. Mengapa tari tradisional dalam makalah kelompok penyaji terdapat dua kelompok tari tradisional, yaitu tari tradisional rakyat dan tari tradisional klasik. Sebutkan perbedaan kedua tari tersebut dan berikan contohnya. Tari tradisional dan tari klasik memiliki perbedaan dalam aspek sejarah, gerakan, dan konteks pementasan. Tari tradisional cenderung berasal dari warisan budaya lokal, sementara tari klasik seringkali berdasarkan pada sistem koreografi yang lebih formal dan struktural. Gerakan dalam tari tradisional mungkin lebih bebas dan akan mencerminkan kehidupan sehari-hari, sedangkan tari klasik menekankan pada keanggunan, presisi teknis, dan naratif yang lebih rumit. Pementasan tari tradisional sering terkait dengan ritual atau upacara keagamaan, sementara tari klasik lebih sering dipertunjukkan di panggung teater. Baiklah, sekian penambahan jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia Amanda atas penambahan jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, pada Nurul. Bagaimana Nurul? Apakah jawaban dari teman-teman tadi dapat diterima? Baiklah, terima kasih moderator dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah paham dengan jawaban yang diberikan. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan dari Lara, akan dijawab oleh Syaira. Kepada Syaira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lara Syafira, yang mana pertanyaannya, mengapa tari tradisional rakyat tidak mementingkan keindahan yang tinggi? Lalu bagaimana dengan tari tradisional klasik? Apakah juga tidak mementingkan keindahan yang tinggi atau sebaliknya?
Yang pertama, mengapa tari tradisional rakyat tidak mementingkan keindahan yang tinggi? Tari tradisional rakyat tidak mementingkan keindahan yang tinggi karena memiliki tujuan dan fungsi yang lebih luas daripada sekedar keindahan estetika. Tari tradisional rakyat merupakan sarana komunikasi massal di mana masyarakat berkumpul dan menyaksikan pertunjukan tari untuk bertukar informasi dan pesan-pesan kehidupan. Tari tradisional juga berfungsi sebagai upacara ritual adat yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu budaya, seperti upacara ritual kematian, ritual pembersihan hati, ritual penambatan raja, dan ritual perayaan panen padi. Tari tradisional juga memiliki daya tarik yang tidak akan lekang oleh waktu karena keunikannya. Selanjutnya, bagaimana dengan tari tradisional klasik? Apakah juga tidak mementingkan keindahan yang tinggi atau sebaliknya? Tari tradisional klasik seperti tari balet klasik lebih mementingkan keindahan estetika daripada tari tradisional rakyat. Tari tradisional klasik memiliki koreografi yang rumit dan terstruktur dengan gerakan yang indah dan elegan. Tari tradisional klasik juga mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional, tema dan tujuan yang jelas, serta penyajian yang mantap. Tari tradisional klasik seringkali dipertunjukkan sebagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dan penerima pesan, dan lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Dalam tari tradisional klasik, keindahan gerakan dan ekspresi menjadi fokus utama. Tari tradisional klasik juga memiliki nilai-nilai historis yang tinggi dan berdasarkan pada adaptasi adat istiadat yang ada di suatu daerah. Contoh tari tradisional klasik adalah tari piring berasal dari Sumatera Barat, kemudian tari ngeremo dari Jawa Timur, dan gembyong dari Surakarta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tari tradisional klasik lebih mementingkan keindahan estetika daripada tari tradisional rakyat. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syaira atas jawabannya. Kemudian apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lara tadi? Saya ulangi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lara? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke Lara. Bagaimana Lara? Apakah jawaban dari teman-teman tadi dapat diterima? Baiklah, terima kasih moderator. Saya sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Baik. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Madani akan saya jawab, di mana pertanyaannya, bagaimana seni tari tradisional diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana konsep seni tari tradisional ini mempengaruhi keberlangsungan budaya. Seni tari tradisional diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya melalui dokumentasi berupa catatan sejarah, foto, dan video untuk mereproduksi dan meneruskan warisan kebudayaan itu ke generasi muda Indonesia. Tari tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Sekitar 3.000 tari tradisional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seni tradisi tumbuh atau lahir dari kebudayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kesenian tradisional terkemas sesuai dengan keadaan lingkungannya. Setiap tarian daerah memiliki makna mendalam dari suatu budaya dan melalui gerakan musik dan kostum. Tari menjadi cermin dari identitas suatu masyarakat. Pelestarian seni tari tradisional memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai warisan nenek moyang kepada generasi muda, mempertahankan keunikan identitas mereka, dan merasa bangga sebagai bagian dari suatu tradisi. Pengenalan tari tradisional sejak dini dapat membentuk karakter anak, dan pemahaman anak terhadap seni budaya pun dapat tumbuh. Konsep seni tari tradisional mempengaruhi keberlangsungan budaya dan mempertahankan identitas budaya, pembelajaran nilai tradisional, dan membentuk karakter anak. Baiklah, untuk selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Madani? Baik, kepada Weni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Weni Anggraini ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Madani, yaitu pertanyaannya,
Bagaimana seni tari tradisional diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya? Eh, Seni tari tradisional diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya adalah yang pertama dengan melakukan pertunjukan seni tradisional. Dengan diselenggarakannya pertunjukan seni dapat menjadi media untuk mengenalkan beragam tari tradisional kepada khalayak umum, khususnya kepada anak muda. Pengenalan ini diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki untuk menjaga dan melestarikan budaya. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya sanggar. Dengan adanya sanggar tari yang didirikan oleh beberapa orang, sanggar ini dapat menjadi wadah sekaligus kesempatan bagi semua orang, khususnya anak muda, untuk mengenal dan mempelajari tari-tari tradisional. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Di era digital ini, teknologi sangat dibutuhkan dan dapat juga untuk memperkenalkan atau mewariskan seni tari kepada anak-anak muda, karena dengan memposting tari-tari tradisional di sosial media dapat lebih mudah dijangkau dan lebih mudah dijangkau oleh anak-anak muda saat ini karena mereka lebih banyak menggunakan media sosial. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Weni atas penambahan jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan ke penanya, bagaimana Madani, apakah jawaban dari saya dan Weni tadi dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Pak I dan Weni yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawaban dapat diterima dan saya dapat memahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya berikan alih kepada kelompok 2. Saya Muhammad Rifai sebagai moderator kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu kita, Bu Hana Sylvia Iraki, MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Herizal Wisuryani, Hilda Eka Putri, Raida Elsa, Salsabila Amelia Sastra, dan saya sendiri Wita Devriwanti. Yang dimana di sini kami akan membahas tentang konsep seni tari daerah. Tidak perlu untuk memanjang mukadimah, sampai di sini saja. Langsung saja kita ke penyampaian materi, yang dimana untuk penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh Heriza Dwi Suryani. Kepada Heriza dipersilakan.
Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep seni tari daerah. Yang pertama yaitu sejarah tari daerah, yang kedua pengertian seni tari daerah, yang ketiga fungsi seni tari daerah, yang keempat unsur-unsur seni tari daerah, yang kelima ada bentuk-bentuk tari daerah, dan yang terakhir ada persebaran tari daerah di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sejarah tari daerah. Sejarah tari daerah Indonesia menggambarkan perjalanan panjang keberagaman seni tari yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah di Nusantara, berawal dari zaman prasejarah hingga masa kini. Tari daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan berwarna. Tarian daerah di Indonesia memiliki akar yang dalam kehidupan masyarakat prasejarah. Pada masa itu, tarian dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan alam, mengungkapkan ekspresi kegembiraan, kekhawatiran atau rasa syukur kepada para dewa dan roh nenek moyang. Tarian-tarian prasejarah ini menjadi cikal bakal dari tari daerah yang kemudian berkembang di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Selama berabad-abad, Indonesia menjadi pusat pertemuan berbagai kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Pengaruh kebudayaan asing seperti Hindia, Tiongkok, Arab, dan Eropa yang turut mempengaruhi perkembangan tari daerah di Indonesia. Misalnya tarian-tarian Jawa mengalami pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu dan Buddha, sedangkan tarian di daerah Sumatera lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dan tradisi adat setempat. Dengan demikian, sejarah tari daerah Indonesia tidak hanya mencerminkan perjalanan panjang seni tari di Nusantara, tetapi juga menjadi bukti nyata dari keberagaman, keindahan, dan kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh generasi mendatang. Slide selanjutnya, moderator. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riza Dwi Sriani telah menyampaikan tentang sejarah tari daerah dan pengertian seni tari daerah. Untuk pemaparan selanjutnya itu adalah fungsi tari daerah dan fungsi tari daerah itu dia akan disampaikan oleh Hilda Eka Putri. Kepada Hilda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi tari daerah. Fungsi dari tari daerah ini itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara. Fungsi tari daerah yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat atau upacara keagamaan dan acara penting lainnya. Contoh tari daerah yang digunakan untuk upacara adat ini berupa tarian pendet di Bali yang difungsikan saat upacara keagamaan dan para penari membawa sesaji sebagai persembahan. Kemudian yang kedua sebagai sarana hiburan. Selain sebagai pengiring upacara adat, tarian daerah juga berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat setempat. Hampir setiap tarian daerah mempunyai fungsi sebagai sarana hiburan di berbagai masyarakat, yaitu contohnya yaitu tari tayub yang berasal dari Jawa Tengah yang dimainkan setelah panen raya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana penyaluran terapi. Fungsi tarian ini dilakukan bagi penyandang kebutuhan khusus yang penyalurannya bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sarana pendidikan. Tarian daerah juga berperan sebagai sarana pendidikan untuk mengingatkan kepada anak-anak atau masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Selain itu, tarian daerah juga digunakan untuk
menggiatkan anak-anak agar tidak melakukan pergaulan yang bebas dan tetap menjaga norma-norma. Slide selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sarana pertunjukan. Sebagai sebuah seni, tari daerah pastinya berperan sebagai sarana pertunjukan di masyarakat. Baik saat ini, tarian tradisional dapat digunakan untuk menarik wisatawan guna untuk mengembangkan pariwisata daerah setempat. Kemudian yang keenam, sebagai sarana katartis. Arti kata katartis adalah sebagai pembersihan jiwa, sehingga fungsi tarian daerah sebagai katartis adalah dapat dilakukan oleh masing-masing dengan mengalami penghayatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda Eka Putri yang telah menyampaikan tentang fungsi dari tari daerah. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu unsur-unsur seni tari daerah dan juga bentuk-bentuk tari daerah akan disampaikan oleh Raida Elsa Aprian. Kepada Raida dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur seni tari daerah. Yang pertama ada wiraga. Wiraga dalam KBBI memiliki makna yaitu dasar wujud lahiriah badan beserta anggota badan yang disertai dengan keterampilan geraknya. Menurut Dwi Mulyani dalam jurnalnya yang berjudul Wiraga, Wirama dan Wirasa dalam Tari Tradisi Gaya Surakarta menyebutkan bahwa wiraga adalah keterampilan dalam memvisualisasikan setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang penari. Wiraga sangat berkaitan dengan hafalan seseorang penari serta akan berkaitan pula dengan daya ingat. Jadi dapat disimpulkan bahwa wiraga memiliki maksud bahwa dalam kesenian tari haruslah memperlihatkan atau menonjolkan keterampilan gerakan badan yang dapat dicapai dengan menghafal atau mengingat setiap gerakan tari, sehingga keindahan visual yang ingin ditampilkan bisa tercapai. Yang kedua ada wirama. Wirama dalam seni tari memiliki arti bahwa dalam menari, gerak tubuh penari harus sesuai dengan irama yang digunakan. Lalu yang ketiga ada wirasa. Wirasa dalam seni tari memiliki maksud bahwa penari harus bisa menyampaikan pesan ataupun perasaan yang ingin disampaikan melalui gerakan dan ekspresi saat menari. Dalam hal ini, wirasa dimaksudkan sebagai rasa gerak tari yang dilakukan oleh penari haruslah sesuai dengan rasa gending atau iringan yang mengiringinya. Dan agar wirasa dapat tersampaikan, penari harus sering berlatih. Lalu ada bentuk-bentuk tari daerah. Yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal adalah bentuk tari yang dilakukan oleh suatu orang penari atau lebih dikenal dengan sebagai solo. Contoh seni tari yang berbentuk tari tunggal adalah tari topi ronggeng dari Betawi. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan adalah bentuk tari yang dilakukan oleh dua orang penari yang berpasangan atau duet. Contoh tari berpasangan adalah tari ketuk pilu dari Jawa Barat. Lalu ada tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan oleh lebih dari dua orang penari. Bentuk tari berkelompok biasanya digunakan untuk pertunjukan yang dilakukan di tempat pentas yang besar atau untuk acara-acara yang besar. Contohnya tari saman dari Aceh. Yang keempat ada drama tari. Drama tari adalah bentuk yang menggabungkan seni tari dan seni drama. Contohnya tari berdialog yang dialognya diucapkan oleh dalang yaitu pada pertunjukan wayang topeng dan yang dialognya diucapkan langsung oleh penari terdapat pada pertunjukan wayang orang. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raida Elsa yang sudah memaparkan materi tentang bentuk-bentuk tari daerah dan juga unsur-unsur dari tari daerah. Untuk pemaparan selanjutnya, itu persebaran tari daerah yang ada di Indonesia. Akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsa, dipersilakan. Baiklah, untuk
Salsa sepertinya ada kendala jaringan, akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yang dimana persebaran tari daerah di Indonesia. Persebaran tari daerah di Indonesia banyak sekali, yang dimana salah satu dapat kita jabarkan. Yang pertama itu dari Sumatera. Berkembangnya budaya suku Aceh maupun Gayo dengan seni pertunjukan tari tradisionalnya antara lain itu adalah Seuti Saman, Roteh dari tari Saman itu Roteh Jaro, kemudian suku Batak dengan tradisi tari tortornya, kemudian budaya suku daerah Riau yang dimana terkenal dengan jenis tari zapin dari rumput Melayunya. Nah, selanjutnya budaya dari suku Minangkabau sendiri itu adalah dengan tarian tradisionalnya atau daerahnya itu antara lain adalah Serampang 12 dan jenis tari piring. Selanjutnya itu pada Pulau Jawa itu terdapat suku Jawa, yang dimana wilayah tersebut itu adalah wilayah Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah, yaitu Surakarta. Yang dimana sini terkenal jenis dari pertunjukan tradisional baik klasik maupun kerakyatan. Tari klasik yang masih berkembang di istana-istana Jawa seperti tari budaya, serimpi, tari laung, tari tunggal, maupun atau tari Solo seperti klana, topeng, golek, dan gambyong. Next, selanjutnya di wilayah Pulau Jawa ini sendiri ada di bagian Jawa Barat, yang dimana Jawa Barat itu terdapat budaya suku Sunda yang dengan seni pertunjukan tari daerahnya antara lain itu adalah tari klasiknya yang disebut dengan kuersus seperti ketuk tilu, kemudian jenis tari tradisional kerakyatan seperti jaipong maupun tari topeng dari wilayah Cirebon. Nah, selanjutnya di wilayah Jawa Timur. Di daerah ini, jenis tari daerahnya yang cukup terkenal misalnya tari remo yang banyak berkembang di daerah Surabaya, Jombang, Mojokerto, kemudian wilayah Banyuwangi dengan budaya suku Osing dengan tarian daerahnya yaitu gandrung. Selanjutnya itu adalah Pulau Bali, yang dimana dengan banyak budaya suku Bali bagi Bali yaitu maupun Bali Majapahit. Nah, yang dimana sangat banyak berkembang berbagai macam jenis tari daerahnya, baik dari berbagai macam sakral ataupun jenis tarian wali, seperti rejang, tari baris gede, kemudian jenis tari bebali yang seperti topeng pajengan, wayang wong, serta tarian Bali-Bali seperti legong, kebior, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada Pulau Kalimantan yang tersebar budaya suku Dayak, misalnya terdapat jenis tarian daerah yang dimana giring-giring atau Kalimantan Tengah. Nah, yang mana selanjutnya itu adalah tari gong, kemudian berbagai jenis tari tradisional perang seperti tari mandau dari suku Dayak tersebut. Dan selanjutnya itu adalah Pulau Sulawesi, terdapat budaya suku Minahasa yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Nah, dengan jenis tari daerahnya yaitu mengket, yang kemudian wilayah Sulawesi bagian selatannya yaitu atau Sulawesi Selatan, terdapat tarian tradisional Pakarana yang berasal dari kerajaan Goa atau suku bangsa Makassar. Dan berikut tari Pajoge dari kerajaan Bone atau suku bangsa Bugis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah di Kepulauan Lombok, wilayah Nusa Tenggara Barat dengan budaya suku Sasak, terkenal dengan tarian oncer yang sangat berhubungan dengan musik gendang, balek, dan jenis tarian tradisionalnya. Yang dimana jenis tarian tradisionalnya ini banyak dipengaruhi oleh budaya atau agama Islam seperti tari mpa, lenggogo untuk penyambutan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah, itulah penyampaian materi tentang persebaran tari tradisional, tari di Indonesia, atau konsep seni tari daerah. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi penyampaian kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran dipersilakan untuk raise hand.
Baiklah, kami ulangi lagi untuk penyampaian kritik dan saran dipersilakan untuk resen. Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya itu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kami ulangi lagi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada. Untuk sesi selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Divana Amedoma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Divana Amedoma, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 2. Seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 2, itu sejarah dari daerah Indonesia menggambarkan perjalanan panjang keberagaman seni tari yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah di Nusantara, berawal dari zaman prasejarah hingga masa kini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dulu tidak ada teknologi yang secanggih sekarang ini untuk mengetahui apakah tariannya sama atau tidak dengan daerah lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara nenek moyang kita pada zaman dahulu membuat tarian daerah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda tiap daerahnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Divana Amedoma. Untuk pertanyaannya silakan di chat di room chat ya. Untuk selanjutnya kepada Weni Anggreni, kepada Weni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Weni Anggreni. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu pertanyaan saya, kenapa nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tarian dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Elizabeth Agnesia Manik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Elizabeth Agnesia Manik. Izin bertanya kepada kelompok. Yang pertanyaannya yaitu, sebagai generasi penerus, bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu tarian daerah agar tidak punah dari satu daerah? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elizabeth. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir itu kepada Yeri Lestari Bulu. Kepada Yeri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak dari perubahan lingkungan sosial dan ekonomi terhadap praktik seni tari daerah di Indonesia, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan warisan budaya? Terima kasih. Baik, terima kasih Yeri. Untuk teman-teman yang setelah bertanya, silakan diketik di room chat ya. Dan kepada teman-teman dan Ibu, izinkan kami dari kelompok untuk waktu berdiskusi terkait pertanyaan teman-teman tadi. Memberikan kami waktu sedikit. Terima kasih. Pertanyaan dari Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Yeri Lestari Bulo yang dimana akan dijawab oleh Echa. Kepada Ananda Echa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yeri Lestari Bulo. Yang mana pertanyaannya yaitu, apa dampak dari perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi terhadap praktik seni tari daerah di Indonesia, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan warisan budaya? Perubahan lingkungan sosial dan ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap praktik seni tari daerah di Indonesia.
studi-studi yang digali menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi, industrialisasi, pariwisata, modernisasi, dan lain sebagainya merupakan faktor yang mempengaruhi cara seni tari jadi berikut adalah dampak utama yang berefek terhadap keberlanjutan warisan budaya. Yang pertama ada komodifikasi. Praktek seni tari seringkali diamankan untuk pasar internasional dan destinasi wisata, seperti yang terlihat dalam contoh tari topeng hitam di Desa Ngerawan, Kabupaten Semarang. Proses ini mengubah karakteristik tari dari orientasi keaslian menjadi berbasis ekonomi, yang dapat memicu perdagangan budaya dan mudarnya identitas budaya. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi. Pewarisan seni tari dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, namun begitu juga mengubah makna dan prioritas daripada simbolis ke komersial. Contohnya objektivitas awal tari klasik gaya Yogyakarta untuk melegitimasi status sosial saat ini mungkin lebih fokus pada daya tarik wisata dan profitabilitas. Yang ketiga ada modernisasi dan adaptasi. Adaptasi ke tren modern dan estetik baru dapat mempengaruhi struktur dan konten tari, seperti apa yang terjadi dengan tari Istana Yogyakarta yang berkembang menjadi populer di masyarakat luas. Yang keempat adalah interaksi dengan budaya luar. Kontak dengan budaya luar dapat mengancam keaslian dan autentisitas praktik seni tari, seperti yang terjadi dalam dinamika tradisi tari Gubang pada suku Melayu di Kecamatan Tanjung Balai. Yang kelima ada upaya pelestarian dan revitalisasi. Respon masyarakat dan instansi terhadap perubahan ini dapat memicu gerakan untuk mempertahankan dan mempromosikan patrimoni budaya, baik melalui sistem pendidikan formal maupun program spesifik. Nah, hasil dari perubahan lingkungan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keberlanjutan warisan budaya dengan dampak yang ambivalen. Secara positif, warisan budaya dapat dicerminkan dalam strategi perekonomian dan promosi wisata. Namun secara negatif, risiko ada untuk kurangnya preservasi integritas dan ciri khas kultur lokal. Solusi optimal harus menciptakan harmonisasi antara aspirasi individu dan masyarakat untuk keuntungan ekonomi dengan amanat kepribadian budaya dan heritage dan relevan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raida Elsa. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Yeri, dipisahkan untuk resen. Baik, kami ulangi kepada teman-teman yang ingin menambah jawaban dari pertanyaan Yeri Lestari, dipisahkan untuk resen. Baik, kepada Wildatun Solihah dipisahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit jawaban tentang pertanyaan dari Yeri. Apa dampak dari perubahan lingkungan sosial dan ekonomi terdapat praktik dari seni daerah di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan warisan budaya? Ada beberapa dampak utamanya, yaitu yang pertama perubahan gaya hidup masyarakat seperti unibasi yang dapat menggeser atau minat atau prestasi dan seni tradisional, misalnya masyarakat yang lebih terpaku pada gaya hidup kurang tertarik atau memiliki waktu yang kedua yaitu sosial, kemajuan teknik atau presentasi media sosial mengubah cara masyarakat mengakses hiburan dan budaya. Hal ini dapat diperhatikan dari seni tari tradisional ke hiburan modern yang lebih mudah diakses seperti film, musik, pop, atau perubahan ekonomi. Perubahan dalam struktur ekonomi termasuk urbanisasi dan perubahan ekonomi dapat memengaruhi keberlanjutan praktis dari seni tari daerah. Misalnya, kesibukan ekonomi yang meningkat di perkotaan dapat mengakibatkan penurunan waktu luang untuk praktik seni tradisional dan di tingkat lokal. Perubahan dalam kebijakan pemerintah dan memaksa anggaran budaya atau penurunan minat atau penyebab penurunan hal ini dapat
menghambat atau kemampuan komunitas untuk memperhatikan dan meneruskan praktik seni tari tradisional. Menurut minat atau tradisional dapat mengakibatkan risiko hilangnya pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan praktik tersebut. Seni tari daerah merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Penurunan praktik seni tari nasional dapat melemparkan rasa identitas budaya yang kebangsaan atau warisan budaya lokal. Untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya penting untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif atau mempromosikan, melindungi atau memperkuatkan praktik seni tari daerah termasuk kedudukan keuangan atau pendidikan atau promosi budaya lainnya. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wildatun. Baiklah, untuk pertanyaan Yeri Lestari Gulo, saya kembalikan kepada Yeri. Apakah pertanyaannya sudah mudah dipahami? Kepada Yeri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya sudah paham. Baik, terima kasih Yeri. Untuk penyampaian pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Agnes atau Elizabeth Agnes Yamanik, yang dimana akan dijawab oleh Hilda Elka Putri. Kepada Hilda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth, yang mana pertanyaannya, sebagai generasi penerus, bagaimana cara kita untuk mempertahankan tari daerah agar tidak punah dari suatu daerah? Nah, ada beberapa cara untuk mempertahankan tari daerah agar tidak punah pada suatu daerah, yaitu yang pertama dengan membuat pertunjukan seni tari. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat pertunjukan seni tari. Ini menjadi media untuk mengenalkan berbagai tari tradisional pada banyak orang. Nah, dengan hal itu, banyak orang juga akan mulai merasa dan memiliki, dan setelah itu muncullah keinginan untuk menjaga. Kemudian, memperbanyak informasi tentang dunia seni tari. Dengan mencari banyak informasi, maka kita akan mengenal lebih jauh tentang fungsi hingga makna dari sebuah tari tradisional di daerah kita. Kemudian setelah itu kita berbagi informasi. Setelah kita mencari atau mempelajari tentang tari daerah tersebut, alangkah baiknya kita berbagi informasi dengan orang lain. Selain berbagai ilmu pengetahuan, kita juga bisa mengajak orang untuk ikut serta melestarikan budaya Indonesia. Kemudian membuat kolaborasi karya seni. Kolaborasi antara tari tradisional dengan seni lainnya akan membuat seni tari menjadi lebih menarik di mata banyak orang. Seni tari bisa kita kolaborasikan dengan seni musik atau seni teater, dan kita tampilkan di depan banyak orang. Kemudian juga bisa dengan membuat sanggar tari, di mana sanggar tari ini merupakan sebuah tempat berlatih berbagai jenis tarian dari modern hingga tradisional. Dengan adanya sanggar tari ini, maka itu akan memberi kesempatan pada semua orang untuk belajar berbagai jenis tarian tradisional, sehingga orang yang dari luar daerah juga bisa belajar tari daerah kita. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan, kepada Saira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Elizabeth, yang mana pertanyaannya, sebagai generasi penerus, bagaimana cara kita untuk mempertahankan tari daerah agar tidak punah dari suatu daerah?
Caranya yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran budaya. Sebagai generasi penerus, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya daerah. Pendidikan menjadi kunci utama dalam memahami dan mempertahankan kekayaan budaya daerah. Dengan bekal pendidikan, generasi penerus dapat memahami nilai-nilai luhur budaya dan memperjuangkan pelestariannya, yaitu pengenalan dan inovasi dalam pengajaran budaya. Inovasi dalam pengenalan budaya daerah kepada generasi muda dapat membantu mempertahankan keberadaan tari tradisional. Pengajaran budaya daerah yang dinamis dan menarik dapat meningkatkan minat generasi muda untuk mempelajari dan melestari tarian daerah. Yang ketiga yaitu peran aktif dalam masyarakat. Generasi penerus dapat memainkan peran aktif dalam masyarakat dengan menjadi agen perubahan dan agen pembangunan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti mengenalkan budaya dan kesenian tradisional, generasi muda dapat membantu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Yang terakhir yaitu pemanfaatan media sosial dan internet. Penggunaan media sosial dan internet secara positif juga dapat membantu memperkuat tarian daerah. Generasi penerus dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi mengenai tarian daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap warisan budaya. Dengan langkah-langkah tersebut, generasi penerus dapat berperan aktif dalam mempertahankan tarian daerah agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Baik, sekian penambahan jawaban yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saira. Baiklah, diulangi kepada teman-teman yang ingin menambah pertanyaan dari Elizabeth, dipersilakan. Menambah jawaban dari Elizabeth, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Elizabeth Agnesia Mani. Kepada Elizabeth, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya telah memahami jawaban dari kelompok penyaji dan teman-teman lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elizabeth. Untuk penyampaian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Divana Amedoma, yang dimana akan saya jawab sendiri, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana cara nenek moyang zaman kita membuat tari daerah memiliki ciri khas yang berbeda? Bukankah dulu tidak ada teknologi secanggih sekarang untuk mengecek tariannya akan sama atau tidak dengan daerah lain? Baiklah, ciri khas dari dalam tarian daerah ini atau tari tradisional tiap daerah pada zaman nenek moyang kita berkembang karena adanya berbagai faktor. Meskipun teknologi saat itu tidak secanggih sekarang, beberapa cara yang mungkin menjadi penyebab perbedaan ciri khas antar tarian daerah tersebut ada berbagai berikut. Dan di mana yang pertama itu adalah kondisi alam dan geografisnya. Dengan perbedaan kondisi geografis dan alam setiap daerah dapat mempengaruhi gaya hidup dan kegiatan masyarakat, termasuk seni tari. Misalnya, tarian yang berkembang di daerah pesisir bisa saja memiliki gerakan yang mencerminkan kehidupan nelayan. Nah, sementara di daerah pegunungan, gerakan tariannya bisa mencerminkan aktivitas pertanian. Selanjutnya yang kedua itu adalah kepercayaan dan tradisi lokal, yang dimana kepercayaan dan tradisi lokal masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk tarian tradisional. Cerita, mitos, atau nilai-nilai budaya tertentu dapat mencerminkan gerakan tarian, yang dimana menciptakan ciri khas yang berbeda dari setiap daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah bertahan hidup dan aktivitas sehari-harinya. Dengan adanya tarian daerah seringkali mencerminkan aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Misal, tadi sudah dicontohkan pada perkembangan di pegunungan dan pada pesisir di sini. Contohnya itu adalah tarian di daerah agraris dapat mencerminkan proses penanaman atau panen. Nah, sedangkan di daerah peternakan itu tarian dapat mencerminkan kegiatan berkaitan dengan hewan ternak. Begitu pula dengan bertahan hidupnya. Nah, selanjutnya interaksi dengan budaya lain. Nah, meskipun tidak ada teknologi seperti sekarang, interaksi dengan budaya lain melalui perdagangan atau pertukaran budaya lokal bisa mempengaruhi evolusi pada tarian tersebut. Nah, kontak dengan budaya asing atau tetangga dapat membawa unsur-unsur baru ke dalam tarian lokal atau daerah tersebut. Selanjutnya yang kelima, warisan keluarga dan guru pengajarnya.
Dengan adanya penyelenggaraan tarian tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi melalui warisan keluarga atau guru-guru yang telah ada dipelajari. Nah, setiap keluarga atau guru yang memiliki cara tersendiri dalam mengajarnya dan mempertahankan tarian tradisi, yaitu tarian daerah ini, sehingga dapat menciptakan variasi dan keunikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang keenam, keberagaman etnis dan bahasa. Dengan adanya keberagaman etnis dan bahasa di setiap daerah, juga mampu menciptakan keberagaman dalam tarian tradisional atau daerah ini, yang dimana berbagai suku atau etnis yang tinggal di suatu daerah dapat memberikan kontribusi unik pada perkembangan seni tari terhadap bahasanya dan etnisnya. Nah, baiklah dapat kita simpulkan, walaupun teknologi saat itu tidak ada saat sekarang ini, maka keberagaman dan perbedaan dari tarian tradisional tersebut dapat berkembang melalui interaksi dan warisan budaya lokalnya terhadap sesama manusia. Nah, dengan itu keberagaman itu juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang sampai saat ini beragam. Baiklah, untuk penyampaian untuk jawaban dari pertanyaan Dipana, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dipersilakan. Baiklah, kami ulangi untuk pertanyaan Dipana kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami kembalikan kepada Dipana. Kepada Dipana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya rasa jawaban dari moderator sudah cukup dapat saya pahami. Sekian. Baik, terima kasih Dipana. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan Weni kepada Heriza, akan dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Weni Anggraini, di mana pertanyaannya yaitu, kenapa nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tarian dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya? Nah, jawabannya yaitu, tarian seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dijadikan pedoman hidup karena tarian tidak hanya sekedar gerakan tubuh saja, tetapi juga menyampaikan pesan dan makna yang mendalam. Melalui tarian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai seperti kebersamaan, keberanian, kesetiaan, dan keteraturan. Tarian ini menjadi sarana ekspresi yang memungkinkan masyarakat meresapi dan merayakan warisan budaya mereka, mengingatkan akan nilai-nilai yang dihargai, dan membentuk identitas kolektif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam tarian ke dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial, mempromosikan harmoni, dan mewariskan tradisi kepada generasi selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Weni Anggraini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riza. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Weni, dipersilakan. Baiklah, kepada Nurkolila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Weni Anggraini. Yang mana pertanyaannya, kenapa nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tarian dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sebelumnya tarian itu memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa alasan mengapa nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman hidup. Yang pertama itu yaitu penghormatan terhadap tradisi.
Tarian merupakan bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tarian dianggap sebagai penjagaan terhadap tradisi leluhur yang patut dihormati dan dilestarikan. Alasan yang kedua yaitu pembelajaran moral. Melalui gerakan, ekspresi, dan cerita yang terkandung dalam tarian, masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesetiaan, kerjasama, dan pengorbanan. Alasan yang ketiga yaitu penguatan identitas budaya. Nilai-nilai dalam tarian membantu memperkuat identitas budaya suatu masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat merasa terhubung dengan akar budaya mereka. Alasan yang keempat, pengembangan keterampilan sosial. Melalui tarian, masyarakat belajar tentang keterampilan sosial seperti menghormati orang lain, bekerja sama dalam sebuah tim, dan menghargai perbedaan. Alasan yang terakhir yaitu pengungkapan diri dan ekspresi. Tarian juga dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk mengungkapkan diri dan ekspresi secara kreatif, sehingga nilai-nilai dalam tarian itu menjadi bagian integral dari cara masyarakat memahami dan menyampaikan diri. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tarian ke dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat memperkaya pengalaman budaya mereka dan memperkuat fondasi moral dan sosialnya. Sekian penambahan jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurkolila. Untuk penambah jawaban selanjutnya kepada Rahmi Gustipol. Kepada Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban yang mana telah dijawab oleh kelompok penyaji dan Nurkolila Azmi. Saya akan menambahkan jawaban yang mana pertanyaannya yaitu, kenapa nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tarian dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tarian, seperti dalam Pancasila, dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan karena nilai-nilai tersebut dianggap sebagai dasar ideologi negara yang menjadi jati diri bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana yang dekat dengan keseharian seperti saling menghormati, menjaga kebebasan bersama, mengutamakan musyawarah, menghormati hak orang lain, dan lainnya. Seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dianggap sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin di tengah masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Baik, hanya itu penambahan jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Gustipal. Baiklah, kami kembalikan pertanyaan dari Weni kepada Weni Anggreni. Apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami? Kepada Weni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga teman-teman yang telah menambahkan jawaban. Saya sudah paham dan mengerti dari jawaban teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi menyampaikan kesimpulan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 itu di mana dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran konsep seni tari daerah yang dapat kita pahami bahwa seni tari daerah ini adalah salah satu cabang seni dalam pengungkapan menggunakan bahasa gerak tubuh manusia. Yang dimana tari daerah ini atau memiliki itu adalah tari nasional yang dimiliki oleh suatu daerah atau suku di Indonesia. Tari daerah ini ada pada setiap sisi di Indonesia, yang dimana memiliki ciri khas yang unik dan baik dari segi gerakannya, kostum, musik, maupun pengiring maupun latar belakang dan historinya. Yang dimana tari daerah tadi memiliki unsur-unsur ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Begitu pula dengan bentuk-bentuk tari daerah ini ada tari tunggal, tari berkelompok, tari berpasangan, dan drama tari. Dan tari daerah ini banyak sekali persebaran di Indonesia dan memiliki
khas dan ciri khasnya masing-masing. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri pemaparan materi dan penyampaian presentasi kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.